Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang menyesal ya, karena dia seperti tidak bisa memaksakan kehendak. Dia terhalang oleh fakta ya, dia terhalang oleh sesuatu yang selama ini dia tutup-tutupi ya. Dan aku melihat di sini gini, dia ini punya pemikiran bahwa kamu tuh berhak bersama dengan siapapun ya. Kalian berdua tuh tahu kan, satu sama lain ini belum menjadi pasangan yang sah, pasangan yang memang hanya untuk satu sama lain gitu. Jadi kayak kamu masih berhak mau memilih ke siapapun. Kalaupun misalkan kalian memang sudah menjadi pasangan suami istri misalkan ya. Juga dia berpikir bahwa ya kamu juga berhak kok kalau misalkan harus memilih yang lain atau meninggalkan dia demi yang lain ya. Kamu memilih untuk bersama yang lain. Itu hak kamu, dan dia pun berpikir juga seperti itu. Dia juga punya hak untuk bersama yang lain. Jadi kayak ada yang menganggap bahwa ya kalian bukan hak milik sepenuhnya seperti itu ya, satu sama lain. Terus aku melihat di sini selama ini dia itu banyak sekali menyimpan rahasia ya terhadap kamu. Dia banyak sekali menyembunyikan banyak hal ya kepada kamu. Nah, ketika semuanya itu akhirnya terbongkar, akhirnya kamu tahu ya kebenarannya, dia ini seperti apa orangnya, rahasia apapun yang dia sembunyikan itu sudah terbongkar. Justru malah sekarang itu apa yang sudah terbongkar, faktanya sudah terlihat ya, sudah terkuak. Di sini fakta-fakta itulah yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Misalkan dia untuk mendapatkan perhatian pasangan atau mendapatkan perhatian dari siapapun deh gitu ya, dia berpura-pura misalkan dia kaya raya, dia punya ini, dia punya itu. Akhirnya ketahuan nih, ternyata dia tidak sekaya itu, ternyata dia tidak punya ini itu ya. Sehingga ya udah dia akhirnya tidak dipercayai lagi oleh orang-orang ya, bahkan mungkin kamu atau seseorang yang dia targetkan. Nah gitu ya, dia justru malah dihindari, justru malah dibenci seperti itu. Dan faktanya itulah yang akhirnya memakan egonya sendiri, memakan kebohongannya sendiri gitu loh ya, kayak buah si malakama ya. Apa yang dia lakukan justru malah menghancurkan dirinya sendiri seperti itu. Dan aku melihat di sini dia itu kayak udah tahu banget lah ya, udah tahu banget faktanya bahwa kamu nih orang yang kalau berbicara tentang apapun yang entah itu kamu rasakan atau kamu inginkan ya, itu melalui musik. Jadi di sini dia itu kayak nggak perlu menunggu kamu berbicara A, B, C, D. Yang penting di sini dia pantau aja atau dia lihat dan dengarkan saja. Hari ini kamu suka dengerin lagu apa? Nah, itulah isi hatimu atau perasaanmu. Jadi dia udah tahu banget gitu ya. Tanpa kamu berbicara dengan dia, itu kayak udah bisa ngebaca situasi kamu atau apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau seperti itu.
Kemudian aku lihat di sini ada party ya. Jadi dia merasa bahwa sekarang kamu kayak sedang memiliki kehidupan yang have fun, yang senang-senang. Saat ini kamu kayak meluangkan waktu bersama teman-temanmu, bersenang-senang, hidup bahagia sebagai lajang ya. Dan ini yang kamu rasakan saat ini. Itu dia melihat kamu seperti itu saat ini ya. Dia kayak kayak apa ya? Kayak nggak mau diganggu oleh kamu. Dia merasa bahwa kamu kayak nggak mau diganggu oleh dia, atau ya lagi nggak ngebucinin dia, lagi nggak berfokus pada dia seperti itu. Dan dia melihat saat ini kayak kamu tuh bener-bener bahagia sekarang ya. Dan sekarang tuh dia melihat bukan hanya sekarang, tapi memang di pemikiran dia kamu itu orang yang penuh dengan keberlimpahan, punya pola pikir positif ya. Kamu selalu menunjukkan rasa syukurmu, keberkahanmu dengan kebahagiaan ya. Aku lihat di sini dia merasa kamu tuh kok bisa sih jadi orang yang selalu bersyukur, bahagia lagi ya, selalu bahagia, terus itu selalu berpikir positif. Dan kamu itu kok bisa sih selalu kehidupannya itu kayak aman, damai, nyaman tentang masalah keuangan kayak gitu loh. Dia ngeliat kamu tuh kayak penuh dengan keberlimpahan gitu ya, kayak nggak punya banyak masalah seperti itu. Kemudian aku melihat di sini sebenarnya dia ini sangat-sangat mencintai kamu ya. Ada cinta tanpa syarat di sini. Bahkan ada rasa kasih sayang yang begitu besar sebenarnya ya. Dia punya ketertarikan yang kuat ya. Bahkan kayak dia itu kalau sama kamu ya kayak apa ya, kayak ada keinginan terdalam di hati dia itu kayak nggak mau lagi hanya mementingkan diri sendiri. Jadi kayak apa ya, dia itu kayak punya dorongan, keinginan, niat untuk tidak egois sama kamu. Setiap dia dekat dengan kamu, setiap dia terkoneksi dengan kamu ya, dia tuh kayak nggak mau egois gitu. Ada sesuatu yang dia ingin dia lakukan bersama dengan kamu kayak gitu ya. Saking dia orang sebenarnya cinta banget sama kamu. Hanya saja sekarang dia merasa kayak patah hati gitu ya. Dia merasa patah hati sama kamu. Dia merasa terluka, sedih. Bahkan dia merasa kehilangan ya. Dia merasa kehilangan kamu. Mungkin memang saat ini kalian sudah berpisahkah ya. Mungkin karena itu ya kamu sekarang udah gak bucin seperti dulu lagi. Dulu mah kamu selalu fokusnya hanya ke dia, apa-apa kecarian dia, apa-apa nyariin dia gitu kan. Dan sekarang tuh kamu dilihat dia tuh kayak, kok kamu ini seperti sudah tidak ada lagi dia di matamu kayak gitu ya. Kamu kayak sudah mengesampingkan dia, atau bahkan memang sudah membuang dia dari kehidupanmu. Itu yang dia rasakan. Sehingga aku lihat di sini ada rasa patah hati, putus asa ya. Dia mau memperjuangkanmu juga karena ngelihat dari tindakan dan sikap kamu yang mungkin sudah sudah let it go gitu ya, sudah pergi, sudah tidak seperti dulu yang bucin banget, sangat mengharapkan dia, sangat menginginkan dia seperti itu. Jadi aku lihat di sini dia ada rasa duka yang mendalam karena dia merasa sudah kehilangan kamu. Sosok kamu yang dulu selalu perhatiin sama dia, nyariin dia, butuh dia, seperti itu. Dan ada rasa terluka, sedih, putus asa, seperti itu. Kalau aku melihat sebenarnya ada keinginan dari dia untuk bahagia, gembira bersama kamu, menikmati momen-momen bersama kamu gitu ya, menikmati mungkin liburan bersama ya, karena di sini gambarnya kayak laut ya, seperti itu, kayak mungkin ingin liburan atau ya menikmati momen lah ya.
ada enjoying each other honeymoon fase. Oke, jadi mungkin dia memang ingin honeymoon dengan kamu, ya kan, bulan madu bersama kamu, dia ingin menikmati itu, ya, dia pengen menikmati nuansa dicintai, diperhatikan, romansa yang lagi hot-hotnya seperti itu. Ya, aku lihat di sini ada keinginan dari dia untuk memiliki hubungan yang seperti itu sama kamu. Cuman ada rasa seperti ketidakmampuan atau dia merasa kayak dia belum cukup. Dia belum merasa cukup dengan keadaan diri dia. Ya, entah kenapa ini bisa aku lihat kayak dia itu merasa kayak bisa dibilang insecure nggak sih ini ya, pokoknya dia ngerasa kayak diri dia itu belum merasa sepadan atau cukup untuk dirimu bisa bersanding denganmu, seperti itu ya. Ada rasa kurang percaya diri ya dari sisi dia, sehingga dia pun seolah-olah sekarang kayak menyabotase dirinya dari kamu, atau menghindari kamu, atau menjauhi kamu, seperti itu, menjaga jarak dengan kamu, seperti itu. Dan juga aku lihat memang dia ini orangnya egois ya, dan ya mungkin kamu juga orangnya agak egois ya, tapi aku melihat sebenarnya dia ini selain ego, dia ini juga punya ketakutan ya. Entah itu tentang ketakutan masa depan, entah itu ketakutan akan ditinggalkan, entah itu takut bahwa kamu tidak akan bisa menerima fakta aslinya dia ini seperti apa. Banyak ya, aku lihat ini ketakutan dia ini bervariasi, dan ya mungkin ini juga komplikasi juga ya, banyak maksudnya ya. Jadi ada ketakutan dan ego yang dia rasakan, sehingga saat ini tuh membuat dia frustasi. Jadi gimana sih orang yang mencintai tapi merasa tidak sepadan dengan kamu, atau belum merasa cukup untuk bisa setara bersanding denganmu. Nah, jadi ada rasa ego di dalam diri, tapi juga ada rasa ketakutan untuk merealisasikannya. Merealisasikan egonya itu, yaitu mencintai kamu, memiliki kamu, menginginkan kamu, seperti itu. Ya, sehingga ya udah, mau nggak mau dia menarik diri karena ada rasa ketidakmampuan gitu kan bersanding dengan kamu. Dan ya udah, dia kayak frustasi aja sendiri gitu dengan diamnya dia, dengan ketidak ada pergerakannya dari dia. Sebenarnya dia diam-diam itu frustasi, jauh dari kamu, tidak dekat dengan kamu, tidak ada komunikasi, tidak ada interaksi. Dia frustasi di otaknya sendiri tuh kayak udah mumet penuh gitu, dan dicampur lagi dengan perasaan yang harus mau nggak mau dia tahan terhadap kamu, untuk kamu, seperti itu. Kemudian di sini bottom of the deck-nya ada clock, needing time ya. Aku melihat kayaknya dia ini butuh waktu ya. Butuh waktunya itu untuk apa? Butuh waktunya itu untuk menjalani siklus dalam kehidupannya, melakukan perubahan, menjalani kenyataan ya. Terus juga dia butuh waktu untuk menyembuhkan mungkin luka batinnya, menyembuhkan amarah dari masa lalunya, ketakutan dari masa lalunya, atau apapun yang memang perlu untuk disembuhkan. Kemudian juga dia butuh waktu untuk bisa memajukan, membuat diri dia sukses, membuat diri dia stabil ya, entah itu dari karir, keuangan, mental, emosional, atau apapun ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak butuh waktu ya untuk bisa seimbang ya dalam kehidupannya, seperti itu. Knight of Cups, cinta yang cinta yang luar biasa sih ke kamu ya. Dia memiliki ketertarikan yang masih sangat-sangat besar. Dia memiliki rasa kasih sayang yang besar juga terhadap kamu. Dia masih memiliki
apa ya, memiliki rasa sayang, memiliki ketertarikan, memiliki keinginan untuk bisa bersama kamu, bisa menjalani hubungan lagi dengan kamu. Tapi nampaknya di sini dia ya itu tadi butuh waktu ya. Ada yang sedang dia proseskan, ada yang sedang dia persiapkan ya untuk menuju kembali ke kehidupan kamu. Yaitu tadi bisa jadi dia mempersiapkan materi, karirnya distabilin dulu, keuangannya distabilin dulu, mentalnya diberanikan dulu, emosionalnya didewasakan dulu, atau bla bla apapun. Ya, intinya di sini aku melihat dia kayak lagi butuh waktu untuk mempersiapkan diri ya, dalam segi apapun gitu. Dan aku lihat juga memang kamu berdealing dengan seseorang yang kekanak-kanakan ya. Orangnya agak bodoh sih. Ya, mungkin karena terlalu kekanak-kanakan sehingga dia itu kelihatan kayak nggak bertanggung jawab ya, nggak bertanggung jawab. Mungkin dia juga orangnya pemalas. Mungkin di dalam hubungan kalian selama ini juga dia kurang berpartisipasi mengembangkan hubungan kalian. Dia orang yang suka menunda-nunda banyak hal ya, aku lihat di sini. Dan ya aku lihat dia sudah banyak apa ya, kehilangan kesempatan terutama untuk membuat hubungan kalian berkembang ya, untuk melakukan tindakan apapun ke kamu. Kayak ya dia kehilangan kesempatan itu. Makanya di sini aku melihat dia kayak menyesali tindakan dia, dan ya dia merasa kehilangan kamu banget gitu. Kemudian apa, page of Pentacles nih. Dia ini ternyata selama ini tidak jujur ya sama kamu. Dia mungkin orang yang tidak terlalu jujur sama kamu, tidak gampang terbuka terhadap kamu ya kan. Bahkan aku melihat juga dia tidak setia gitu ya. Mungkin dia pernah selingkuh dari kamu ya, pernah mengkhianati kamu seperti itu. Dan ada ketidakdewasaan diri, orangnya suka apa ya, kayak orangnya itu selalu murung aja gitu loh. Orangnya murung, juga punya watak yang apa sih, kayak apa ya, kayak menjual kesedihan, masam. Kehidupan itu kayak punya watak yang masam gitu loh ya, sinis ya, kayak nggak menunjukkan apa ya, rasa bersyukur gitu ya. Intinya dia punya watak yang masam. Bahkan mungkin juga aku lihat selama ini dia kayak selalu memperlakukan kamu dengan buruk ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Mungkin kamu selama ini tidak dia anggap, atau dia tidak pernah melakukan timbal balik ya atas perjuanganmu selama ini, atau apalah gitu. Pokoknya di sini aku lihat kamu merasa banget kok kayak nggak diperlakukan dia dengan baik, sehingga ya mau nggak mau dia akan beresiko kehilangan kamu. Dan setiap kali dia berpisah dengan kamu, aku melihat dia selalu sebenarnya menyesali. Dia selalu menyesali karena ini akan ada penyesalan seumur hidup ya. Apalagi ya itu, dia kan ketika diberikan kesempatan untuk ada di dekat kamu tapi tidak diambil ya, untuk memperlakukan kamu dengan baik gitu. Jadi aku lihat bahkan saat ini ya, ketika kamu dengan dia berpisah, ada penyesalan seumur hidup yang dia rasakan ya, karena tidak memperlakukan kamu dengan baik atau apapun, pernah mengkhianati kamu ya, pernah nggak setia. Mungkin bahkan ada yang belum mengungkapkan perasaan dia sebenarnya, seperti itu. Nah, dan dia sadari kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, maka dia harus bisa membuat hubungan ini jadi menarik kembali di mata kamu ya. Gimana caranya dia harus bisa bertindak agar kamu merasa dia itu menarik bagimu, hubungan ini menarik lagi bagimu, seperti itu. Karena dia ngerasa juga, karena kamu kayak
udah nunjukin bahwa kamu itu sudah punya perasaan yang membosankan untuk dia gitu ya. Maksudnya kamu kayak udah ngerasa bosan terhadap dia seperti itu, dan ada rasa kekesalan juga yang dia lihat dari kamu terhadap dia kayak gitu. Kamu kayak kesel banget gitu sama dia, kelihatan banget kok gitu. Dan dia juga sadar, dia tahu diri gitu, dia tahu bahwa kamu kesel banget sama dia karena ini kelakuannya selama ini tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik. Terus itu juga kalau memang selama ini kalian belum menikah ya, berarti memang ada pertanda bahwa si dia ini sebenarnya memang belum siap untuk berkomitmen ya. Jadi memang dari si dianya yang bermasalah, dianya yang belum siap berkomitmen. Apalagi kalau misalkan ini menyangkut hati gitu ya, menyangkut perasaan tuh kayak dia masih kayak belum, mungkin selama ini kayak belum yakin gitu ya, sehingga belum ada ketekunan atau tekad untuk memperjuangkan kamu, untuk memperjuangkan hubungan kalian seperti itu. Ada karma yang saat ini dia dapatkan ya, ada suatu pembalasan yang semesta berikan ke dia atas apa yang dulu dia pernah lakukan. Jadi kalau misalkan dulu dia sering menyelingkuhi kamu, ya mungkin dia juga ternyata diselingkuhi oleh selingkuhannya kalian itu gitu ya. Dia pernah selingkuhin kamu tuh, punya pasangan kan. Nah, pasangan dia yang sekarang atau yang kemarin itu ternyata selingkuh lagi dengan orang lain, atau mungkin dia selalu memperlakukan tidak baik ya terhadap kamu, maka sekarang mungkin dia diperlakukan juga dengan hal yang sama, tidak diperlakukan baik juga dengan orang-orang. Mungkin dia selama ini menganggap kamu remeh, menganggap kamu tidak penting ya, merendahkan kamu. Ya sekarang dia juga direndahkan oleh orang-orang, dia diremehkan oleh orang-orang seperti itu. Atau apapun, intinya sekarang tuh dia mendapatkan karma, buah hasil dari apa yang selama ini dia tanam ya. Kalau misalkan selama ini kamu merasa kamu terzolimi deh ya oleh dia, maka keadaan dia sekarang tidak baik-baik saja. Tapi kalau misalkan dulu kamu merasa bahwa dia ini orangnya baik banget kok, dia ini begini, dia ini begitu, intinya yang baik-baik lah ya, ya dia akan mendapatkan karma yang baik pula gitu. Intinya kalau aku melihat dari cerita, dari kartu yang terbuka sih ya, kamu lebih banyak rasa sakitnya ya, rasa kecewanya, rasa kesalnya. Berarti kemungkinan saat ini dia sedang mendapatkan karma buruk atas tindakan dia yang pernah mengecewakan kamu, melukai hatimu ya. Termasuk ini karmanya, resiko kehilangan kamu. Makanya di sini dia menyesal seumur hidup. Seperti itu ya. Oke, saat ini kan kamu dengan dia tuh berpisah ya, berpisah. Nah, ketika keadaan berpisah gini, dia kangen loh sama kamu. Kan ada penyesalan tuh ya, dia menyesal karena tidak memperlakukan kamu dengan baik, karena mengkhianati kamu atau bla bla apapun lah itu. Nah sekarang dia karena dulu udah keenakan gitu loh, udah keenakan biasanya diperhatikan oleh kamu, disayangi oleh kamu, dicariin kamu terus, pokoknya di treat dengan baik ya oleh kamu. Nah sekarang kayak itu nggak ada lagi gitu, itu semua sudah hilang gitu ya. Sehingga di sini dia rindu masa-masa itu, dia rindu terhadap kamu, dia kecarian kamu ya. Akhirnya di sini ya hanya bisa mengenang ya, mengenang, bernostalgia, memikirkan apa yang dulu pernah kamu lakukan terhadap dia, apa yang pernah kalian lakukan bersama ya, apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ingat itu semua, dia bernostalgia. Dan aku lihat kayak ada keinginan untuk kembali lagi ya, untuk bertemu dengan kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu. Intinya di sini ingin terkoneksi lagi lah ya dengan kamu. Dia menyadari ya, memang selama ini kamu itu sangat ambisius banget sama dia, sangat punya tekad untuk membuat hubungan kalian ini langgeng, untuk bisa mendapatkan pernikahan, kepastian, komitmen dari dia. Dia sadar itu, dia tahu itu. Selama ini tuh kamu ambisius banget. Cuman aku melihat memang
hubungan ini tuh nggak seimbang. Hanya kamu doang yang effort, hanya kamu doang yang bertahan, hanya kamu doang yang kayak berjuang gitu. Sehingga untuk bisa memiliki potensi hubungan yang baik ya, memiliki hubungan yang sehat, itu kayak butuh upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi saat ini tuh karena mungkin selama ini lebih banyak toksiknya, lebih banyak red flagnya yang ada di hubungan ini, sehingga kan ada kekecewaan tuh ya dari kamu. Jadi untuk bagi dia untuk bisa memperjuangkan kembali kamu atau mendapatkan kamu kembali, itu dia butuh effort, butuh upaya tambahan untuk memperbaiki hubungan ini. Karena gimana, dulu itu kamu kan udah pol-polan banget, kamu udah ambisius banget, udah kamu lakukan segala hal agar dia perhatiin kamu, agar dia mau fokusnya hanya ke kamu, agar dia sayang ke kamu. Tapi nyatanya itu semua disia-siakan gitu loh oleh dia, dan kamu sudah terlanjur terluka di sini ya. Jadi ya dia butuh effort yang lebih untuk bisa menyaingi effortmu yang dulu. Itu pun belum tentu kamu bakalan mau menerima dia lagi seperti itu ya. Karena di sini kalau aku lihat memang kamu dihadirkan ke dia untuk diajarkan oleh semesta itu tentang kesabaran ya. Jadi kayak dia ini sebenarnya ujiannya kamu agar kamu lebih sabar. Karena gini, aku lihat kayaknya sifat kamu ini memang kayak bisa dibilang ceroboh nggak sih ya, pengennya tuh satset jadi gitu loh ya, sehingga di ekspektasi kamu, di otak kamu itu pemikirannya kalau aku berjuang keras, kalau aku pengen A, aku usahakan A itu, maka A itu akan aku dapatkan. Itulah perspektifnya kamu. Sedangkan di sini, ini bagi orang yang memiliki kepercayaan ya, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan ya. Nggak tahu kalau misalkan kalian ateis ya. Aku nggak tahu ya, soalnya aku juga nggak pernah punya teman ateis. Jadi aku nggak tahu pola pikir orang ateis itu seperti apa. Tapi yang pasti ini kalian ya berpikir bahwa apa yang aku usahakan pasti aku dapatkan. Oh no, tidak sayang. Dalam kehidupan ini bukan 1 + 1 pasti 2 ya. Hanya matematika, yang berhubungan dengan matematika 1 + 1 akan jadi 2. Tapi dalam kehidupan ini itu tuh semesta yang akan memberikan hasil, atau Tuhan yang akan memberikan hasil, sehingga kamu tidak boleh egois gitu ya. Harus pasti dapat, harus pasti memiliki, harus pasti punya, enggak ya. Rencana Tuhan itu lebih baik gitu ya. Bahkan mungkin kamu dulu pernah misalkan memberi uang 1.000 perak ke pengemis, tahu-tahu kamu kok dapet uang, entah bonus kerja, entah dari orang lain, dari orang tua, dari keluarga, atau dari siapa yang tidak terduga-duga, tahu-tahu dapat 10 juta. Kan berarti 1 + 1 bukan berarti 2. Nah, itulah ilmu yang dimiliki oleh Tuhan gitu ya. Jadi kamu harus sadari semua hasil itu atas kehendak Tuhan. Jadi kamu tidak boleh mendahulukan ya, mendahulukan keputusan Tuhan. Nah, karena kamu sudah berperspektif kan selama ini kalau 1 + 1 pasti 2. Nah, itu kan sedangkan caranya Tuhan atau ilmunya Tuhan tidak seperti itu. Gitu loh, paham gak sih? Jadi kamu kayak disadarkan bahwa di kehidupan ini ada yang lebih berkuasa, yang berkehendak atas hidupmu dalam segala aspek gitu ya. Dan cara permainannya Tuhan tidak 1 + 1 pasti 2. Bisa 1 + 1 bisa jadi 10. Dengan cara apa? Itulah ilmunya Tuhan. Gitu, paham ya? Nah, di sini karena kamu tuh punya perspektif seperti itu. Jadi seperti seolah-olah mendahului kehendak Tuhan. Padahal ya walaupun di sini kamu juga tidak ada niatan ya mendahului keputusan Tuhan, tapi yang paling tidak di sini adalah kamu dipertemukan dia untuk diajarkan sabar. Boleh optimis, boleh. Makanya di sini ketika kamu memperjuangkan dia, kami tuh kayak walaupun udah kayak dikasih penghalang gitu ya, dikasih ultimatum, dikasih blokade gitu ya, tetep tuh
ada keinginan untuk tetap berjuang ke dia ya, effortnya mah pol-polan kayak gitu ya, padahal di sini semesta sudah kayak memberikan halangan, rintangan, tapi kamu tetap aja jor-joran gitu ya kepada dia, karena ya itu kamu keras kepala, kamu yaitu berpikir ya itu tadi aku bilang 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Sedangkan di sini Tuhan memiliki rencana lain. Makanya di sini ketika kamu ambisius, ya Tuhan mempersilahkan, silahkan kamu ambisius boleh, kamu antusias, optimis banget pada hari-harimu, pada apapun dalam kehidupanmu setiap harinya, ya silakan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ingat, semua itu harus dibarengi dengan kesabaran. Nah itu kamu dilatih oleh semesta untuk sabar ya, agar kamu tidak sembrono, agar kamu tidak apa ya, ya itu tadilah ya, mendahului kehendak Tuhan. Ya, apalagi di sini untuk masalah percintaan ya, masalah percintaan itu sebenarnya complicated ya. Oke, kamu memang mencintai si A, tapi, hei sayang, kamu tidak akan pernah tahu isi hati orang lain seperti itu. Yang tahu siapa? Hanya Tuhan dan Dia yang tahu gitu loh. Oke, mungkin kamu cinta sama dia, tapi belum tentu isi hati dia sama dengan hatimu. Hanya benar-benar pure cinta padamu. Tapi yang tahu adalah Tuhan. Siapa tahu ternyata dia suka sama kamu karena ada mau lainnya, entah itu yang berhubungan dengan seksualitas, hanya ingin mendapatkan apa sih namanya ya, yang berhubungan dengan seksualitas atau materi kamu atau apa gitu, kita tidak ada yang tahu. Makanya di sini kamu disuruh untuk sabar mengenai percintaan kayak gitu, makanya dipertemukan dengan dia gitu ya, agar kamu matanya bisa terbuka lebar gitu loh, dan pola pikirmu bisa jadi open minded gitu loh ya, jadi bisa terbuka gitu loh, bahwa di dunia ini enggak, cara bermainnya Tuhan itu tidak 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Oke. Oh panjang banget nih aku ngoceh. Oke, kemudian ada Ten of Cups juga ya kan, berarti oke, kamu memang mencintai dia, tapi dari keluarga kamu atau dari keluarga dia ada yang nggak restu gitu loh ya. Gini deh, kalau kita lihat-lihat ya, entah deh kalian punya pengalaman atau pernah lihat nggak pengalaman orang-orang di luar sana yang memiliki keluarga memaksakan kehendak karena udah cinta deh sama si A, tapi ternyata tidak dapat restu dari keluarga, dari orang tua, dari ibu, ayah, atau siapapun. Apakah kehidupan mereka langgeng? Oke, di mata orang-orang di luar sana kayaknya baik-baik aja, padahal di situ penuh dengan penuh dengan konflik. Ya kan, ada tekanan di situ, ada rasa tidak nyaman, jadi kayak apa sih namanya tuh, keberkahan, ridho, apa sih sebutannya ya, aku lupa lagi, keberlimpahan, bukan keberlimpahan ya, ridho lah ya, ridho itu seperti dicabut gitu loh ya. Jadi kayak misalkan seharusnya ya, kalau misalkan kita direstui oleh kedua belah pihak keluarga ya kan, nanti misalkan di hari raya kalian bisa kumpul-kumpul, disitulah momen-momen ridhonya keluarga besar gitu. Nah ketika salah satu nih nggak dapat restu dari keluarga, apa yang didapat? Ketika ada hari perayaan tertentu, salah satu keluarga tidak ada yang datang, gimana rasanya? Pasti kesepian, seperti dibuang, seperti disisihkan, seperti tidak dihargai, dan macam-macam seperti itu kan. Jadi kayak rasa kebahagiaan, rasa apa sih, aku sebutan lupa lagi katanya itu ya, itu kayak dicabut gitu loh oleh semesta. Nah gitu ya, jadi sebenarnya jalan semesta itu bukan 1 tambah 1 pasti 2 ya, ada ilmu yang paling terbaik gitu loh ya, kamu nggak tahu aja gitu loh, kamu nggak tahu aja. Makanya di sini semesta tuh kalau misalkan ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, makanya selalu kayak ada hambatan, selalu kayak ada batu di perjalananmu gitu untuk mencapai sesuatu itu, pasti ada sesuatunya
gitu ya. Makanya mungkin hubungan kalian juga selama ini kayak on off, terus itu kok kayak semakin kesini semakin kesono kayak gitu hubungannya ya. Terus itu diperjuangkan kok makin nggak mendapatkan hasil, kok capek doang, kok yang nggak ada kejelasan. Nah seperti itu ya, karena memang ada sesuatu yang tidak benar di sini, ada sesuatu yang belum siap di sini gitu. Kayak itu tadi kan, dia ternyata belum siap untuk berkomitmen, makanya kamu kayak udah berjuangnya pol-polan kok nggak ada kejelasan. Aku kesana ke arah dia, dianya makin kesono ke arah sono-sono, entah kemana-mana gitu ya kan. Jadi dia malah justru kok nggak deket-deket ke arah kamu, seperti itu. Kamu merasanya semakin kamu kejar dia, kok dia semakin menjauh, semakin hilang, semakin kayak nggak tahu arah. Nah seperti itu. Oke, jadi kalau aku lihat juga ternyata hubungan ini juga masih ada ketidakrestuan dari keluarga, sehingga itu juga yang menambah si dianya, menambah apa ya, pemikiran, tindakan dia yang semakin kamu kejar semakin kesono ya, kamu semakin kesini dia semakin kesono gitu loh, paham ya, kayak gitu. Dianya apa ya, kayak semakin tidak ada keberanian untuk memperjuangkan. Seperti itu. Entah di sini faktanya kamu memang sudah tahu bahwa hubungan ini ada ketidakrestuan dari keluarga ataupun tidak. Yang pasti di sini Tuhanmu paling tahu. Jadi kalau misalkan kamu di sini ngerasa kok tapi dia kayak nggak pernah cerita tuh kalau misalkan hubungan ini tidak direstui oleh keluarga dia misalkan. Kok dia nggak pernah cerita ya? Ya itu. Ya mungkin dia merasa bahwa ya gimana mau memperjuangkan, misalkan ibuku aja memang nggak restu, nanti kalau misalkan aku bilang nggak direstui malah nanti kamunya semakin ambisius, semakin begini, semakin begitu, malah makin ruwet. Nah bisa jadi dia pemikirannya seperti itu. Atau memang dia mungkin anak bawang tuh apa sih? Anak mami gitu ya, jadi takut melawan restu. Ya, takut untuk memberontak dengan ibu bapaknya atau keluarganya kayak gitu. Nah, ya atau apalah gitu. Pokoknya intinya di sini mungkin ya awal-awal dia kayak mau gitu ya memperjuangkan, kayak percaya diri banget. Tahu-tahu ternyata dia dapat kabar, entah ini dari keluargamu atau dari keluarga dia tahu lah gitu ya. Kayak ada yang tidak restu dari keluarga, akhirnya ya ciut, akhirnya tiba-tiba mundur ngilang. Jadi ketika pas kamu cari, loh kok dia kayak justru malah sekarang mundur, atau kayak ya itu makin dikejar makin kesono gitu loh, makin lari gitu kan. Seperti itu ya. Oke, kemudian bottom of the deck di sini ada apa sih namanya ini? The Moon Reverse ya. The Moon Reverse. Aku melihat nampaknya memang sudah terungkap semua penipuan, pengkhianatan, perselingkuhan, kebohongan, rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi, semuanya sudah terbuka, semuanya sudah kamu sudah tahu lah intinya kayak gitu ya. Dan aku melihat ini memang sudah kehendak dari semesta yang memang sengaja membongkarnya agar kamu tahu ya. Karena di sini kamu selalu kayak mendenial gitu loh, dikasih sandungan gitu ya di jalanmu, kamu tetap aja kekeh keras kepala ingin memperjuangkan. Dikasih halangan, ada aja nanti yang kamu cari jalan lain. Terus tuh dikasih lagi blokade, hambatan apalah gitu, ada aja kamu cari-cari kesempatan atau cari-cari peluang lain untuk bisa bersama dia. Nah kayak gitu ya. Jadi kami itu sering mendenial dengan tanda-tanda yang sudah semesta kasih gitu. Padahal di sini sebenarnya kamu itu sudah ngerasa tanda-tanda ini seperti seolah-olah tidak restu juga di hubungan ini, kayak gitu ya, kayak tidak memberikan jalan gitu loh ya, tapi kamu selalu mendenial ya, kamu selalu menunjukkan sikap denialmu terhadap hubungan ini dan terhadap perjalanan hubungan ini.
Dan kamu seolah-olah kayak menutup mata gitu loh, tidak menyadari aspek-aspek yang sebenarnya si pasanganmu ini atau si dia ini tunjukkan, atau yang si dia ini miliki, kayak gitu. Tapi aku lihat sekarang ya kamu sudah sudah tahu sifat asli dia, ya. Kamu sudah tahu dia ini orangnya seperti apa, bibit bebet bobotnya, ya, keadaannya, fakta sebenarnya dia ini seperti apa. Aku lihat di sini kamu sudah tahu. Dan kalau memang saat ini kamu dengan dia memang belum menikah, berarti saat ini kamu kayak lagi memulai kembali untuk memulihkan ketenangan dan rasa kepercayaan dirimu, ya, setelah kamu melewati masa-masa sulit yang telah kamu jalani selama ini, ya. Pengkhianatan atau apapun itu kan sulit banget tuh. Nah, sekarang kamu pengen tenang, pengen menyembuhkan kekecewaanmu, kamu ingin menumbuhkan kembali rasa percaya dirimu untuk menghadapi masa depan kehidupanmu, ya, untuk memandang lah ya ke depannya akan seperti apa jalan ceritamu gitu. Jadi kamu sekarang kayak ayo semangat, ya, percaya diri lagi menghadapi kehidupan. Nah, kayak gitu aku lihat di sini. Oke, seperti itulah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ini ada 9, 19, 27, 5, 10, 26, 21, 22, 6, 25, 18, 1, 4, 7, 24, 13, 12, 14, 15, 38, 2, 1, 11, 28, 29, 15, 15, 16, 23, 17, dan 31. Kemudian bulan-bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada November, September, Oktober, Agustus, Januari, Desember, Juli, Mei, Maret, dan Februari. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silakan disituasikan saja. Sio kerbau, sio naga, sio ayam, sio kambing, sio monyet, sio tikus, sio babi, sio anjing, sio macan, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Q, L, P, O, K, M, I, T, Y, W, B, X, D, Z, H, S, J, R, G, V, C, A, F, N, dan U. Kurasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.